jangan ya menunggu Pak Presiden yang langsung turun untuk berbicara itu. Apa-apa presiden. Semua apa presiden. Jadi nggak berfungsi ya kabinetnya. Iya, jadi kita nggak ada sebetulnya gini. Kalau semua tidak ada poros-porosan kayak gitu ya. Kalau digambarkan mau dari partai mana, partai A, partai B, partai C itu nggak ada lagi untuk kita bicara kalau sudah masuk di dalam kabinet itu. Dan kita juga mesti tahu juga bahwasannya juga ada korban-korban dari pihak aparat hukum loh ya. Jadi harus seimbang semuanya berita-berita itu juga. Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Itu juga tim PCO itu juga mungkin proaktif ya. Iya. Jadi bisa menginfokan semua program-program kerja ya dari kementerian-kementerian itu. Betul. Mungkin itu juga salah satu yang mungkin juga harus dievaluasi bagaimana hubungan antara PCO dengan kementerian-kementerian itu sehingga tuh tidak PCO jadi terlambat menginformasikan atau takut-takut untuk berbicara dengan media massa misalnya itu. Betul. Karena biar bagaimanapun kita ini kan ya masyarakat tuh membutuhkan informasi langsung ya dari pemerintah gitu. Jangan ya menunggu Pak Presiden yang langsung turun untuk berbicara itu. Apa-apa presiden. Semua apa presiden. Jadi nggak berfungsi ya kabinetnya. Iya, jadi kita perlu itu. Apalagi kan Gen Z ini kan butuh kalau cepat gitu. Iya, kalau nggak cepat ngamuk. Kalau kita jadi fast charging. Oh iya benar. Oh iya, Oke, Pak Andi ini menarik. Gaul juga nih Pak Andi nih kayaknya. Aku mau ke Pak Andi nih. Iya. Apakah Pak Andi melihat bahwa reshuffle kali ini merupakan cerminan dari peta koalisi di mana menunjukkan siapa nih sekarang poros yang paling dominan? Menurut Pak Andi gimana? Oh nggak ada sebetulnya gini. Kalau semua tidak ada poros-porosan kayak gitu ya. Kalau digambarkan oleh Mas Agung itu kan lihat dari itunya ya, bukan dari dari substantifnya sih enggak. Substantif itu mereka ini semuanya kan adalah the commandernya ada presiden. Mau dari partai mana, partai A, partai B, partai C itu nggak ada lagi untuk kita bicara kalau sudah masuk di dalam kabinet itu. Ya itu terlepas dari bahwa dia itu adalah anggota dari partai politik. Makanya semua kegiatan-kegiatan itu pasti presiden itu punya KPI lah. Kinerjanya, prestasi indeksnya Benar-benar sudah diperhitungkan tahu. ya. Sudah diperhitungkan siapa-siapa yang kira-kira yang cocok misalnya. Betul. Yang untuk menduduki posisi itu. Ya kan kalau kita melihat yang saya katakan tadi bahwasanya terjadinya reshuffle ini kan kemungkinan ada suatu extraordinary situasi gitu kan yang menjawab dari permintaan dari teman-teman Gen Z juga ya kan dari permintaan dari khalayak ramai masyarakat mengenai bagaimana ada suatu perubahan yang mendasar misalnya dengan kondisi perekonomian kita ini yang agak katakanlah tidak baik-baik saja gitu loh. Akhirnya kan dijawab ya kan dengan mengganti, emang ada permintaan di 17+8 itu kan ada meminta untuk mengganti Ibu Sri Mulyani kan. Ini kan sudah dijawab oleh Pak Presiden. Ya mungkin ada salah satu tadi kata Mas Agung mengatakan ada tim pencari fakta dan sebagainya. Dan kita juga mesti tahu juga bahwasannya juga ada korban-korban dari pihak aparat hukum loh ya. Jadi harus seimbang semuanya berita-berita itu juga. Betul. Nanti yang akan ditentukan siapa sebagai timnya itu ya itu adalah haknya Presiden. Tapi yang jelas adalah peristiwa Agustus kemarin itu ada suatu pembelajaran yang baik bagi kita bahwasanya ya udahlah jangan main flexing lah kita harus kuatkanlah empati lah kepada masyarakat kita. Ini Prabowo juga kemarin sampai ngumpulin para kadernya di Gerindra bilang aturan pertama adalah jangan flexing. Harusnya dari dulu nggak sih? Tapi kemarin kan terjadi menariknya apa tuh? Apa yang terjadi di Nepal dan di Perancis? Itu dia Nepal dan Perancis. Waduh. Itu jadi ini ya pengingat ya. Pengingat juga kita gitu loh. Trigger mereka harusnya juga kan karena salah satunya pejabat-pejabat dan anak pejabat yang flexing. Jangan sampai amit-amit gitu. Jadi kan gitu di sini. Kalau udah kayak gitu bingung ya apakah provokator atau memang rakyat benar-benar marah. Gitu kan. Nggak usah nyari provokator. Tapi kalau Gen Z kita, milenial kita pasti top deh. Dan mereka pasti itu selalu akan berpikir logis dan juga melihat bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mantap. Tapi Mas Hadi, saya tuh penasaran nih, banyak teman-teman yang mungkin Gen Z juga belum banyak yang tahu sebenarnya kalau relawan itu seberapa dalam dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kayaknya belum, terlepas dari memang reshuffle kan prerogatif presiden. Ya. Tapi sedalam apa sih sebenarnya relawan itu dilibatkan? Gini, kalau kita bicara dari relawan kan banyak ya. Dan kalau misalkan kita memang pertama awal dari relawan politik, kemudian kita juga setelah memenangkan itu apakah kita jadi relawan politik? Tidak. Kita bertransformasi jadi relawan sosial. Ya kan? Jadi jangan semerta-merta bahwa relawan politik terus dibubarkan terbentuk lagi, enggak. Jadi
relawan politik itu adalah bagaimana juga membantu pemerintah ya dalam menyuarakan atau menginformasikan program-program beliau pemerintah itu sampai ke daerah-daerah gitu. Coba kalau kita lihat kalau terjadi bencana yang muncul pertama siapa? Relawan. Mereka tuh langsung bergerak karena hati nuraninya itu sudah biasa berhadapan dengan masyarakat yang quote unquote dia bilang masyarakat termarginalkan, masyarakat miskin ya yang membutuhkan bantuan. Bantuan tuh banyak, bukan hanya bantuan sosial, ada bantuan hukum. Ya, bantuan hukum. Itulah fungsi-fungsi dari relawan itu. Gitu. Oke. Nah, kalau Mas Agung nih, apakah reshuffle ini menjadi sinyal nih siapa yang makin dekat dan siapa yang tersingkir gitu? Kali aja ya kan? Iya. Kalau saya melihat semua poros diseimbangkan. Tapi yang menguat itu poros Hambalang, suka atau enggak. Suka atau enggak ya? Karena yang kemarin disuruh ke Cina itu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan Menteri Koperasi Pak Budi Ari dari Solo, penggantinya Pak Ferry dari Hambalang. Kemudian Menko Polkam Pak Budi Gunawan digantikan ad interim Pak Syafri. Itu juga poros Hambalang. Jadi makin ke sini poros Hambalang makin menguatkan, makin memberikan pesan kepada publik bahwa matahari kembar itu sudah tidak ada lagi. Matahari hanya tunggal bersinar atas nama poros Hambalang seperti itu. Jadi apa tuh faktor yang membuat poros Hambalang nih makin menguat nih? Ya karena presidennya dari Hambalang. Sesimpel itu ya. Memang wajar loh kayak gitu. Memang harus begitu gitu. Ya jadi ya saya kira wajar dan yang penting gini, walaupun dia poros Hambalang, pesannya jelas, harus bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, poros Hambalang pun disikat seperti itu. Karena kan suka atau enggak kemarin Wamenaker Bang Noel itu kan sebenarnya poros Hambalang, ya. Tapi karena dia nggak bisa perform ya diganti gitu. Pun nggak ada amnesti yang diberikan ataupun abolisi semacam itu, dipecat dari Gerindra dan dari kabinet. Artinya apa? Artinya objektif saja kalau saya lihat makin ke sini karena kabinet sudah berumur 1 tahun, otomatis nggak bisa lagi bulan madu diteruskan dengan istilahnya merangkul, mengakomodasi semua kepentingan karena rakyat menuntut ada substansinya nggak kabinet ini, bisa nggak mensejahterakan, bisa nggak menstabilisasi harga-harga 9 bahan pokok misalkan, karena itu yang dirasakan mereka sehari-harinya. Nah, approval rating, elektabilitas Presiden Prabowo itu tumpuannya itu adalah kepuasan kinerja ekonomi. Kalau ini tidak diselesaikan, ini bahaya bagi approval rating, kepuasan publik beliau maupun elektabilitas beliau kalau beliau memang term kedua mau maju. Nah, sehingga tim ekonomi akan disorot betul oleh publik apakah benar-benar bisa bekerja dengan benar atau kurang maksimal semacam itu, karena ini pertaruhannya besar. Nah, saya berharap memang siapapun yang ada di kabinet sekarang dari poros manapun itu, khususnya poros Hambalang, ini menjadi tantangan untuk dijawab. Kenapa? Karena publik nggak bisa menunggu lama, apalagi Gen Z, milenial. Iya, harus cepat. Kalau nggak gerak lagi mereka. Fast charging. Iya, karena ya mereka merasakan betul harga sembako, ongkos naik, representasi masyarakat lah. PHK massal, listrik itu, juga naik terus. Listrik kan gitu. Nah, otomatis ini harus direspon semua dan saya berharap stimulus yang diberikan bukan hanya untuk kelas bawah atau kelas atas. Ini milenial Gen Z ini ada di kelas menengah. Nah, ini harus dipikirkan stimulus apa di luar BLT tentunya. Mungkin stimulus nongkrong nggak ya? Stimulus subsidi apa, misalkan token listrik kan itu membantu. Bunga KPR dikurangi misalkan. Terus hal-hal yang memang mendasar bagi hidup mereka dan konkret dirasakan. Supaya apa? Tidak ada gap terhadap kepuasan kinerja pemerintah seperti itu.